Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Masalah, selamat datang di podcast khusus kewirausahaan persembahan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika FKIP Universitas Siliwangi bareng aku Lagiza dan aku Nurul yang akan nemenin kalian selama 1 jam ke depan buat ngebahas tentang entrepreneurship yang tentunya menarik, seru dan juga penuh daging ya Teh. Betul banget Nurul. Nah di episode kali ini kita bakal kedatangan narasumber yang hebat dan juga keren. Beliau itu S1 Pendidikan Ekonomi di Universitas Siliwangi dan kita kedatangan Digital Marketing Spesialis loh Nurul. Nah selain itu beliau juga merupakan Project Manager P2MW Tasik Krefko dan punya segudang prestasi di bidang bisnis plan. Wah keren banget sih. Iya, betul. Yuk pasti penonton-penonton di rumah juga udah gak sabar. Langsung aja yuk kita panggil narasumber hebat kita, Teh Hanifah Nurjana. Iya, boleh Teh, silakan duduk. Halo Teh Hanifah. Halo. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Gimana perjalanannya Teh ke sini? Gak gimana-gimana sih, soalnya deket juga dari sini. Deket dari sini juga. Agak diundur ya tadi. Iya, soalnya banyak. Gak apa-apa. Gimana ya, santai aja lah gitu. Oke, kita mah chill aja Teh. Chill aja kita mah Teh ya. Iya, benar. Oke, udah siap ya Teh buat berbagi ilmu buat kita semua? Iya, boleh. Oke. Ini gak apa-apa, aku takutnya ada yang lupa gitu. Oh nggak apa-apa banget Teh. Kita juga lihat nih. Oke ini karena narasumber kita udah siap, tapi Teh kayaknya belum afdal deh kalau Teteh belum perkenalan sama penonton-penonton kita yang ada di rumah. Boleh Teh, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan atas kesempatannya kepada Himaptika yang telah memberikan kesempatan saya pada hari ini sebagai narasumber ataupun pemateri pada podcast gitu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Hanifah Nurjana, founder dari bisnis Tasik Krefko. Keren banget. Betul banget ya. Karena dari narasumber kita udah perkenalan nih dan juga teman-teman semua yang di rumah udah pada kenal. Boleh dong, silakan dulu untuk bertanya pertama. Oke, kita di sini akan mengupas tuntas ya tentang tema kita hari ini. Ada yang tahu nggak tema kita hari ini? Yaitu temanya create, promote, repeat, kunci sukses pemasaran digital. Iya betul banget. Kita di sini bakal mengupas tuntas langkah demi langkah membangun usaha, terus juga menganalisis gimana kebutuhan pasar dan juga ada strategi promosi yang bisa untuk bisnis kita itu berkelanjutan nih Teh. Iya, nah maka dari itu buat kalian semua yang lagi mau membuka usaha mungkin atau yang udah berproses tetapi masih stuck di situ-situ aja, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Oke, kita langsung lanjut aja ya Teh ke segmen yang pertama, yaitu mengenal pasar, membangun peluang. Teh, kan banyak ya diantaranya mahasiswa ataupun anak muda yang ingin memulai bisnis. Tapi mereka tuh bingung harus mulai dari mana. Nah, menurut Teteh itu seberapa penting sih kita harus mengenal tentang kewirausahaan ini? Nah kalau dari aku sendiri ya, waktu memulai bisnis dari Tasik Krefko, kita coba dulu ya dari permulaan bisnis ini dimulai. Nah sebetulnya Tasik Krefko ini hadirnya bukan karena semata-mata dirintis gitu ya, direncanakan, bukan. Tetapi karena kami itu mengikuti lomba P2MW. Nah yaitu program pembinaan mahasiswa wirausaha yang diadakan, kita tuh mengikuti pada tahun 2024, diadakan oleh Kemendikti-Saintek. Nah saat itu memang pada sebelumnya gitu, saya dan teman-teman itu udah sering mengikuti lomba bisnis ya, baik proposal ataupun bisnis plan. Nah makanya ketika ada lomba P2MW, saya dan teman-teman gitu melihat gitu adanya peluang gitu untuk saya dan teman-teman meningkatkan kemampuan ataupun skill di bidang bisnis tersebut. Nah akhirnya setelah itu kita membentuk kelompok ya. Nah setelah membentuk kelompok, kita juga melihat gitu ya adanya melihat gitu target marketingnya gitu nanti kemana, kemudian melihat juga pasar lokalnya bagaimana. Nah dari situ kita berdiskusi sampai ada beberapa ide sebetulnya yang kita diskusikan sampai akhirnya ada satu
ide itu inovasi ya yang kita usung, yaitu berkaitan dengan kebudayaan Tasikmalaya. Nah, jadi ingin mengangkat Tasikmalaya sekaligus budayanya sama para pengrajinnya. Nah, kebetulan saat itu banyak sekali ya pengrajin di Tasikmalaya, tetapi banyak di kalangan mahasiswa belum mengetahuinya gitu ya. Tasikmalaya itu kan udah terkenal ya sama para pengrajin, tetapi banyak gak tahu gitu apa gitu ya Tasik itu komoditas utamanya. Nah, sampai akhirnya saya tuh mengambil dua komoditas. Nah, salah satunya kan udah terkenal ya, kalau yaitu batik ya, batik Tasik itu udah terkenal. Dan ada satu lagi pengrajin yaitu di komoditas mendong. Nah, ternyata di komoditas mendong ini kurang kurang terkenal gitu. Nah, akhirnya kita kolaborasikan kedua bahan tersebut. Nah, ketika kita sudah gitu ya membuat ide tersebut, adalah muncul gitu ya pertanyaan dari saya dan teman-teman, kenapa sih kita nggak bikin produk aja yang relate sama generasi sekarang gitu ya. Nah, kebetulan kalau saya melihat gitu ya, produk-produk di produk lokal itu memang kurang brandingnya ya. Nah, dari situlah inovasi itu muncul. Nah, kalau saya gitu ya melihat dari permulaan kami membangun usaha Tasik Krepko, nah dari situ saya bukan kita bisa jalan gitu ya tanpa harus berpikir harus menabung dulu menabung dulu modal yang besar, tetapi kita bisa mencoba terlebih dahulu dari hal kecil yang ada di sekitar kita. Contohnya kan kita bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan di masyarakat. Nah, mungkin seperti itu sih permulaan. Karena usaha besar itu pasti dimulai dari usaha yang kecil-kecilan dulu ya Teh. Nah, dilihat dari perjalanan awal Teteh, kira-kira ada hambatan nggak sih Teh dalam bangun bisnis tersebut? Nah, kalau hambatan pastinya ada ya. Nah, kebetulan kalau saya melihat gitu ya, dari pengalaman sebelumnya, memang pengalaman itu nggak selamanya mulus ya. Pasti ada tantangan atau hambatan di dalamnya. Nah, tentunya kalau hambatan yang kami rasakan gitu ya, ketika membangun bisnis, yang pertama kita sudah nih membuat inovasi produknya, tetapi kadang kita berpikir produk kita sudah bagus, tetapi belum tentu relevan dengan target pasarnya. Nah, selain itu juga dari segi pengaturan kerja timnya, karena kan kami cuma bertiga ya, ada saya gitu, kemudian teman saya Ridwan Rahmat Hidayatullah sama Fajar Nur Alim. Nah, saat itu kan hanya bertiga ya, jadi sistem pembagian tugas tuh kadang kita double job atau terbagi-bagi gitu. Kemudian manajemen waktunya juga, sampai dengan kita juga harus menyesuaikan target pasar sama strategi promosinya. Nah, sebetulnya kita juga untuk target promosi itu sempat berubah-ubah gitu, sampai kita merasa pesimis gitu. Apakah produk lokal kita tuh bakalan bisa diminati atau tidak? Dan alhamdulillahnya dari kecil-kecilan sampai bisa akhirnya dikenal gitu lebih luas, bukan hanya di kampus tetapi di luar kampus sampai ke luar negeri juga. Ya dari situ sih. Nah, tadi kan Teteh sempat bilang kalau Teteh itu awalnya pesimisnya. Nah, gimana caranya Teteh bangkit lagi gitu untuk menghilangkan rasa pesimis itu? Nah, untuk saya bangkit gitu, tentunya bukan karena diri saya sendiri ya, adanya gitu dari teman-teman seperjuangan juga ya, dari rekan-rekan. Nah, dari situ kemudian kan lomba P2MW juga kita didampingi oleh dosen pembimbing ya, kemudian disupport juga oleh UPA PKKM. Nah, dari situ adanya gitu ya pesimis itu semakin mengikis gitu ya, karena ada pertama support, yang kedua kita ini udah jalan ya di awal, masa kita mau berhenti di pertengahan gitu. Udah terlanjur kecebur gitu ya? Iya, apalagi kan pada awal-awal tuh kita benar-benar kayak ikut bajar-bajar di kampus, jadi udah terkenal di kampus, kemudian kita ada hambatan, masa kita mau berhenti aja gitu, padahal kan sayang ya udah dapat kepercayaan dari kampus gitu. Ini banget ya Teh, menarik banget gitu, perjuangannya benar-benar sangat luar biasa gitu ya. Nah, dari pengalaman Teteh tadi, seberapa besar sih pengaruh strategi pemasaran terhadap keberhasilan usaha? Kadang kan ada orang yang punya produknya tuh bagus gitu, tapi kok nggak ada yang beli gitu. Nah, untuk strategi pemasaran sendiri ya, kalau dari aku sendiri sih, strategi pemasaran tuh bukan dimulai dari hal yang mahal ya.
kadang kan kalau kita memulai usaha pasti berpikirnya kita nih baru mulai bisnis, ayo iklannya besar-besaran, bahkan berani gitu untuk iklan yang mahal gitu. Nah sebetulnya kalau boleh melihat gitu dari usaha Tasik Krepko sendiri, kita sama sekali dari awal membangun tidak menggunakan iklan yang berbayar. Justru kami itu menggunakan strategi yang semurah-murahnya gitu ya. Kayak ibaratnya gini, kita datang ke Bazar UMKM ya. Nah di situ kita mengenalkan produk kita. Kemudian kan ada konsumen ya, gak apa-apa meskipun hanya tanya-tanya aja. Nah ketika mereka bertanya-tanya, kemudian udah sampai rumah, kepikiran nih, bahkan bukan sampai rumah karena kan waktu awal tuh kita di sini ya, belajarnya di kampus, dosen tuh udah nyampe ke jurusan, kepikiran, kayaknya saya minatnya beli, akhirnya turun lagi ke bazar kita, membeli lah. Nah dari situ saya melihat gitu ya, dari hal sekecil itu juga saya melihat ada ketika konsumen kita puas gitu ya sama barang kita, mereka akan mempromosikannya kepada yang lain gitu, merekomendasikannya. Nah dari hal sekecil itu aja, saya melihat gitu bahwa konsumen ketika merasa puas dengan kita, mereka tuh akan menjadi strategi marketing juga untuk kita. Nah itu yang disebut strategi marketing yang paling murah tetapi yang paling efektif, seperti itu sih. Jadi kayak memanfaatkan peluang yang ada gitu ya. Iya Teh, ya. betul. Nah kan tadi Teteh bilang kalau kayak pokoknya ini deh Teh, di kita kan ada Gen Z sama Gen Alpha ya, jadi kan kayak konsumennya itu berubah-ubah gitu kayak kebutuhannya. Nah itu gimana sih Teh cara mengenali gitu kebutuhan pasar dan juga perilaku konsumen zaman sekarang? Nah, sebetulnya kalau misal untuk mengenali kebutuhan konsumen sendiri ya, apalagi kan kita ada Gen Z atau dan sebagainya. Nah, sebetulnya kita di awal tuh jangan menebak-nebak gitu kebutuhan konsumen kita. Jadi ketika kita membuat produk, kita juga harus melihat gitu, harus bisa menentukan target pasar kita tuh siapa, target konsumen kita siapa. Nah, intinya jangan menebak-nebak, tetapi kita langsung gitu ya eksekusi dengan membuat Survei gitu. Iya, survei. Karena kami juga Tasik Krepko ya, pada awal tuh sempat melakukan survei sederhana seperti melihat gitu, observasi trennya tuh sebagaimana, kemudian melihat kompetitor juga kami. Terus selain itu kita juga diskusi langsung sama konsumen, sama ibaratnya mah calon konsumen nih yang bakalan kita nanti jadi target lah ibaratnya. Seperti itu. Nah ya. Kalau misalnya kita udah mengenal gitu target kita, itu akan lebih mudah gitu untuk kita mempromosikannya itu seperti apa. Untuk Tasik Krepko kan inginnya gitu pada awalnya sasarannya itu Gen Z ya, generasi muda gitu. Ternyata pas di lapangan bukan hanya generasi muda ya, banyak dosen-dosen gitu. Iya, bahkan kalau misalnya datang ke Bazar kan kebetulan kita ikut Bazar di luar juga. Mereka tuh berpikirnya nih produk ini tuh punya value-nya buat oleh-oleh gitu. Nah dari situlah kita tuh mengetahui kebutuhan konsumen tuh yang menentukan terlebih dahulu lah pada intinya. Jadi Teteh menargetkan awalnya kepada Gen Z, ternyata yang gen-gen lain juga pada pengen gitu ya. Itulah nilai plusnya ya. Menarik banget ya Teh. Ngomong-ngomong tadi seputar produk-produk, aku jadi penasaran nih Teh. Apa kata Teh bawa gitu? Produknya. Nah kebetulan bawa. Iya, itu Teteh mau lihat. Boleh. Bentar. Sebetulnya ada 5 produk ya dari Tasik Krepko sendiri. Boleh satu lagi. Nah kebetulan saya bawanya 3 karena kan susah ya kalau neng-neng semuanya. Ya. Nah ini kebetulan produk terbaru kami. Kelihatan nggak ini? Maaf ya. Dulu deh. Ya, bentar. Nah ini ada produk terbaru kami, kita launchingnya di 2025, di akhir 2025. Kebetulan ini kan pasti ya kelihatan banget Gen Z-nya, ya kan lebih suka gitu ya. Nah kalau yang sebelum-sebelumnya kita tuh ada pouch sama tas juga. Nah untuk tas bentar. Nah untuk tas yang pada awal permulaan kita gitu ya, baru launching banget tuh seperti ini. Ya, kita juga ada kok misalnya bisa ditenteng sama dipanjangin ya. Ini di dalam ada yang kayak gini ya. Gitu ya. Iya, betul. Nah, kebetulan kan kita ini ya
produk lokal gitu. Kadang orang tuh mikir dari Mendong apakah tahan gitu ya. Nah kebetulan kita itu di dalamnya pakai puring lagi, nggak semata-mata Mendong aja gitu ya. Kalau Mendong aja kan akan lembab gitu. Nah kita ada pakai kulit sintetis juga. Ini untuk pouch produk yang Ini terbuat dari mendung sama tadi apa teh puring ya? ini sama batik sih kalau misalnya dari segi bahan ya. Ini keren banget sih teh, kayak estetik gitu kelihatannya beneran buat Gen Z Iya. sih asli. Bagus banget. Kita ada topi, cut holder juga ada. Bagus teh. Ini dari kulit sintesis. Iya, kalau kulitnya kan dari kulit sintetis yang sering kalian pakai buat yang tas itu. Kayaknya bakal awet banget sih ini teh. Iya. Asli. Bagus Nah, banget. kebetulan buat apa ya? Cara penyimpanannya juga kita yang penting gak lembab aja sih. Bahkan kalau misalnya kita kehujanan nih, kita cuma cukup jemur aja. Nanti kalau udah jemur, bahkan ya mendong tuh kalau misalnya dijemur lebih bagus. Jadi warnanya tuh lebih muncul gitu. Bagus. Kok bisa kepikiran teh jadi bikin kayak gini? Aku gak kepikiran asli. Hasil diskusi bersama sih. Keren banget. Ini bisa dipakai buat ngampus berarti ya teh ya? Iya, bisa. Buat main kan ya. Buat healing Iya. nongkrong di kafe. Apalagi kan sekarang musimnya ya kayak yang pakai baju batik itu, terus apa Iya. namanya yang selendang-selendang, jadi cocok juga kan dipadukan sama tasnya. Keren sih, ini pasti dosen-dosen juga pasti pada suka gak sih? Kebetulan kita kalau misalnya di jurusan sendiri udah banyak yang order, terus di lingkungan Equip udah banyak, terus di rektorat juga ya, sampai kalau di rektorat tuh mereka pesen untuk waktu ada kementerian ya, Kemendikbud itu. Nah, ketua Kemendikbud ke sini, ke Tasik, ke Unsil, pesen untuk bingkisannya dari kami juga. Nah, para teman-teman di rumah pasti pada penasaran, teh ini gimana sih teh cara pesennya? Oh, cara pesennya. Nah, tentunya kalau kita tuh ada dua opsi ya, ada online sama offline gitu. Nah, kalau offline tentunya kita belum punya toko fisik ya. Sebetulnya ada untuk toko fisik, tetapi kita belum secara aktif gitu untuk mendisplay produk di toko. Tetapi kita tuh selalu hadir di bajar-bajar. Kalau di Tasik sendiri kita pasti selalu hadir di bajar kampus gitu ya. Baik memenuhi undangan ataupun kita sendiri gitu yang ingin hadir. Nah, kadang kalau misalnya kita dapat undangan dari luar juga, kita hadir juga. Kalau di online itu mesennya gimana teh? Nah, kalau online sendiri kita ada marketplace, kita baru menggunakan Shopee. Nah, di Shopee kita baru ada beberapa produk saja sih. Nah, kalau misalnya lebih mudah untuk tanya-tanya juga bisa ya. Kan kalau melalui Shopee banyaknya hanya untuk order ya, tanpa melihat testimoni dan sebagainya. Nah, kita bisa mengunjungi gitu ya Instagram dari Tasik Krepko. Kebetulan kita juga di situ ada testimoninya dari untuk kemarin-kemarin sih ya, ada dari Ibu Dekan, ya dari jajaran dosen lah intinya gitu. Jadi bisa melihat gitu ya, selain melihat produknya, tetapi melihat juga prosesnya ataupun cerita di balik produk ini gitu. Berarti ini tuh kolaborasi sama pengrajin. Itu di mana teh kalau boleh tahu? Oh iya betul, ini kan emang tujuan utama kita tuh ingin mengangkat pengrajin lokal ya di Tasik. Nah ini sebetulnya ada beberapa tempat sih untuk dari mendongnya sama batiknya, karena kan gimana ya, dari proses menjadikan sebuah tas tuh ada beberapa proses yang lainnya, dan ada beberapa tempat juga kita untuk menjadikannya gitu sih. Tadi kan Teteh berbicara kalau Teteh tuh promosinya di Shopee ya? Iya, Shopee. Nah itu selain di Shopee ada lagi nggak Teh? Kayak di Instagram atau TikTok kita? Mungkin kalau untuk TikTok enggak sih, kita belum belum terjun di TikTok karena gimana ya, keterbatasan dari tim kami juga gitu sih. Tapi di Instagram ada? Iya, di Instagram ada. Oke, boleh buat teman-teman yang pengen pesan di username di bawah ini. Iya. Bisa dikepoin ya. Ya dikepoin dulu aja ya teman-teman. Apa ini diturunin lagi? Kita langsung aja masuk ke segmen yang kedua ya teman-teman, yaitu strategi promosi yang efektif. Nah, Kak Hanifah, menurut kakak apa sih strategi pemasaran yang terbukti efektif dan juga efisien gitu buat kantong pemula ataupun buat mahasiswa gitu yang ingin belajar tentang bisnis ini? Terus bagaimana cara menyeimbangkan atau mengoptimalkan pemasaran yang secara offline ataupun secara
digital. Nah, kalau saya sendiri gitu, melihat strategi pemasaran yang efektif atau efisien tuh sebetulnya bisa menggunakan yang telah kita sebut tadi, itu ada online ataupun offline-nya. Nah, dari situ kalau misalnya secara offline, Tasik Krepko itu kan lebih aktifnya mengikuti Bajar ya. Kebetulan kita aktif mengikuti Bajar, terus event-event besar juga, baik kampus atau luar kampus. Nah, kebetulan Tasik Krepko juga bukan hanya di luar kampus, kita sempat ikut pameran di luar Jawa, di luar Jawa Barat. Nah, saat itu kami melihat gitu ya, dari segi pemasaran offline, kita kan dapat bertemu secara langsung ya dengan konsumen, mendengarkan masukan ataupun kritik dari konsumen. Nah, dari situ kita juga dari kritik dan saran itu, kita bisa melihat gitu, oh strategi pemasaran buat selanjutnya tuh bagaimana. Nah, dari situ sih, kita lebih mendengarkan konsumen ya. Nah, kemudian dari proses bertemunya bersama ini tuh, bersama konsumen secara langsung, membuka relasi baru gitu bagi bisnis kami. Ada bahkan ada ya yang sengaja datang ke tempat kami, ke stand kami untuk bertanya-tanya, Kak ini bisa nggak gitu, kalau misalnya saya pesannya sekian ribu, sekian ratus untuk kegiatan A, untuk kegiatan B, seperti itu. Nah, itu kan menjadi strategi yang tanpa kita mengeluarkan uang kan ya. Nah, kalau misalnya dari segi online ataupun digital, tentunya kalau misalnya Tasik Krepko sendiri sih baru aktifnya di Instagram ya. Di 2 tahun kemarin tuh menurut saya Instagram itu kebetulan kita kan bukan hanya menjual produk ya, kita membuat konten yang menarik gitu. Seperti kalau misalnya kebetulan kan produk kita tuh lebih ke mengandung budaya. Nah, kita bisa memperlihatkan gitu cara pembuatannya, kemudian cerita di balik produknya, sama gimana gitu budaya Tasik tuh dari produk-produk tersebut. Nah, dari situ dari segi online muncul gitu ya rasa ingin tahu lebih dalam dari konsumen, sampai dengan chat ya, nge-DM gitu, tanya-tanya. Dari tanya-tanya seperti itu mendapatkan testimoni yang lebih baik gitu ya dari postingan, sampai akhirnya mereka tuh bukan hanya order tapi repeat order gitu sih. Jadi Tete tuh lebih mengoptimalisasi relasi juga ya Teh ya. Tapi Tete pernah ini nggak sih di online tuh kayak live gitu? Nah, sebetulnya sempat ya, tapi di Shopee. Sebetulnya pengennya di TikTok ya, tapi karena kan tim kami itu laki-laki ya, terus waktu itu ya terkendala kekurangan tim juga, jadi bingung banget itu yang laki-laki tuh gak mau gitu ya, malu aja. Emang ya kalau misalnya ngeliat marketing itu harus punya percaya diri, rasa percaya diri yang tinggi gitu. Terkadang kalau misalnya kita kurang percaya diri, agak malu-malu, si marketing kita tuh nggak nyampe gitu ke konsumen. Aku Teh boleh mantan host live. Boleh ya? aja. Boleh tuh. Boleh aja sih, sebetulnya kan 2 tahun kemarin ya kita tuh masih aktif, tapi di tahun sekarang karena saya dan teman-teman itu fresh graduate ya, baru lulus di akhir tahun kemarin, jadi kita masih fokus gitu di karir masing-masing. Cuma kita juga berkomitmen gitu buat ya nanti suatu saat ada beberapa 2 tahun ke depan gitu ya, harapannya dari kami itu kembali bergabung, terus ya kembali gitu untuk meningkatkan Tasik Krepko kembali. Sebetulnya ada rasa sayang gitu ya dari saya, ibaratnya gini, kami udah mendapatkan kepercayaan gitu dari konsumen, dari pihak kampus, dari pihak luar gitu ya, yang berrelasi dengan kami, tapi kami sekarang agak kurang kurang aktif gitu. Nah, khawatirnya gitu konsumen kami tuh pada kabur gitu ya. Nah itu berarti sekarang masih aktif tapi Teh? Masih aktif tapi lebih ke offline-nya aja. Misalnya kayak diundang, ya diundang Bajar gitu. Kalau misalnya sengaja untuk Bajar seperti tahun lalu, gimana ya, kita keterbatasan waktu lah. Iya. Jadi kayak sibuk masing-masing gitu ya Teh? Iya. Sebenarnya kalau produk ini dikembangkan bagus sih Teh menurut aku. Iya. Asal punya tim yang kayak meluangkan waktunya aja sih. Nah, sebetulnya waktu kemarin kan di 2025 karena kami itu lagi fokus di skripsi. Nah, akhirnya ngerekrut tuh tim baru, ikut lomba lagi, akhirnya didanain lagi tuh alhamdulillah lolos, didanain lagi. Nah, punya tim baru, akhirnya sama mereka lah dikelola terlebih dahulu.
dan alhamdulillah gitu ada peningkatan juga untuk Tasikrepko, jadi nggak stagnan. Wah, keren banget sih. Jadi kayak yang awalnya gak aktif terus tiba-tiba Teteh itu bisa melanjutkan kembali, itu keren sih. Iya. Oke, kita lanjut aja ya ke segmen yang terakhir nih, mengembangkan usaha dan meningkatkan daya saing. Nah, tips dari Teh Hanifah ini tuh bener-bener dari semua gitu, sangat-sangat penuh dengan inspirasi ya tentunya. Nah, kan di era digital ini kompetitor itu banyak banget ya dan cepat meniru produk kita gitu. Bagaimana strategi terbaik untuk membangun branding dan citra usaha yang kuat supaya konsumen tetap percaya dan setia sama produk yang kita buat gitu? Sebenarnya kalau melihat gitu ya, pasti banyak sekali ya kompetitor kita gitu yang memiliki produk yang sama, kemudian visi dan misi yang sama gitu, yang hampir sama. Saya melihat gitu kalau misalnya branding sendiri, kita bisa menggunakan, kalau misalnya di online ya, kita bisa menggunakan sistem bundling, kemudian giveaway, terus mengikuti event-event online lainnya juga. Nah, tapi kalau saya melihat gitu, branding yang baik itu atau yang terbagus itu bukan bukan yang sangat diminati konsumen, tetapi yang memiliki dampak gitu ya bagi masyarakat ataupun bagi diri kita sendiri ataupun bagi para pengrajin sendiri. Nah, dari situ kan kalau misalnya kita ya bisa mengangkat gitu, memberikan dampak kepada masyarakat tanpa kita tanpa kita mengeluarkan branding yang sangat effort juga, mereka tuh akan membantu kita gitu. Nah, kan di saat ini tuh kan ada yang terkenal tuh Teh, yang tahu gak sih yang asinan 600.000? Oh iya, Yang kayak yang asinan sultan. Nah, asinan sultan 600.000 itu kan langsung kayak banyak banget yang ini kan, banyak banget yang niruin, tapi dalam harga yang lebih murah, tapi produknya sama gitu bahan bakunya. Nah, itu kira-kira gimana sih Teh, cara kita tuh mempertahankan produk kita sendiri gitu? Kayak keunikan-keunikannya itu apa aja gitu Teh? Nah mungkin kalau misalnya melihat hal itu ya, di sisi lain mungkin ada apa tadi rujak Asinan asinan sultan, tapi ada yang yang KW-nya ya. Yang KW tapi harganya tuh lebih murah gitu. Iya, nah dari situ kan tadi kita ngebahas ya target pasar. Nah, dari situ kita ada yang menentukan target pasarnya mungkin untuk rujak asinan sultan yang dengan harga berapa tadi? 600.000. 600.000. Nah, pangsa pasarnya mungkin konsumen yang FOMO gitu ya. Jadi harga berapapun ditebak gitu ya untuk merasakan sensasi gitu 600.000 itu gitu ya. Dengan sekali iya, sekali gigit gitu. Nah, sedangkan ada ya yang lebih masyarakat FOMO lainnya tetapi dengan kantung yang sedikit gitu ya budgetnya. Nah, mereka akhirnya menurut saya gitu ya, melihat kita ada kompetitor dengan harga yang berbeda. Nah, itu juga sebuah solusi gitu bagi mereka, bagi konsumen yang memiliki kekurangan budget gitu. Jadi ibaratnya tuh menurut saya gitu dari kedua hal tersebut si pemilik kedua bisnis tersebut bisa melihat gitu peluang dari para konsumennya memiliki target yang berbeda tetapi dengan produk yang sama. Nah, kalau saya melihat sendiri gitu, melihat ke usaha kami gitu ya, ke bisnis Tasikrepko, sebetulnya kalau misalnya sempat gitu ya kita juga berbicara dengan para dosen. Nah, Tasikrepko sendiri sepertinya katanya ya, produk kamu tuh bagus katanya, mengangkat budaya lokal tetapi dengan harga yang kita kan masih di harga 200-an ya. Itu masih untuk di kantong dosen tuh murah ya. Nah, adapun yang seperti kalau misalnya di mahasiswa kan 200.000 tuh terbilang mahal gitu ya untuk tas tuh. Nah, kita melihat kompetitor yang lain gitu, tidak memakai bahan pengrajin lokal gitu, tetapi mereka hanya menggunakan kulit sintetis. Nah, dari situ saya melihat gitu, memang tujuan kami berbeda, tetapi produk kami hampir sama gitu, yaitu produk tas, cuma bahannya aja yang beda sama harganya yang berbeda juga. Nah, dari situ sih pangsa pasarnya pun akan berbeda gitu. Kadang kan ya Tasikrepko konsumennya jujur ya pada
loyal mereka tuh. Saya menemukan kalau misalnya di lapangan si konsumennya itu bukan hanya membeli satu atau dua gitu ya, bahkan mereka tuh kembali lagi. Nah, sedangkan kalau kita melihat gitu produk yang biasa kita pakai untuk itu tidak seperti kami gitu, ada mendongnya ataupun batiknya. Nah, mereka tuh kan pasti mengejarnya bukan hanya fungsi tapi juga keuangannya ya. Dari situ sih. Nah, bagaimana sikap Teteh gitu ketika melihat misal nih Nurul tuh meniru produk Teteh gitu. Nah, itu bagaimana sikap Teteh sebagai founder Tasik Krevko gitu? Oh, kalau dari aku sendiri, jika ada yang meniru gitu produk kami, sebetulnya kalau dari saya sendiri itu lebih baik gitu ya, karena yang pertama kan kalau visi misi kami itu ingin meningkatkan pengrajin lokal ya di Tasikmalaya. Jadi kalau misalnya ada yang meniru produk kami, saya merasa bangga gitu, karena akan berdampak besar, berarti produk kami itu menjadi contoh gitu bagi mereka untuk memberikan dampak juga kepada pengrajin gitu, memberikan jadi ketika ada bisnis yang ingin meniru kan untuk pengrajin juga akan bertambah ya orderan dari mereka. Jadi kalau ditiru juga berarti itu branding Teteh udah bagus berarti ya. Iya. Gitu. Nah, kan aku tuh izin cerita sedikit Teteh, dulu tuh pas SD tuh aku tuh sempat aktif gitu. Jiwa entrepreneur aku tuh cukup bagus lah gitu ya. Nah, tetapi semakin kesini semakin dewasa tuh kayak aduh rasanya tuh kayak gengsi gitu Teh buat membangun sebuah usaha. Nah, menurut Teteh gimana sih Teh cara kita itu menghilangkan rasa gengsi jualan gitu Teh? Oh, kalau untuk gengsi ya sebetulnya bukan sama siapa namanya? Lagiza. Iya, bukan sama Legija aja yang dirasain gitu. Kadang aku sama teman-teman tuh ngerasain kayak gitu. Sebetulnya aku ya kalau misalnya di kampus, kalau mahasiswa kan pasti bersirkel ya. Iya, betul. Iya, betul. Nah, aku teman-temannya tuh yang satu yang suka lomba, yang satu lagi yang suka ngajakin jajan, yang satu lagi suka ngajakin bikin ini yuk, bikin ini, tapi gak dijual enggak gitu ya. Nah, kalau dari aku sendiri sama teman-teman tuh sebenarnya ya, kalau misalnya kita tujuannya untuk dagang, untuk profit, pasti kita akan malu. Tapi kalau kita tujuannya untuk memberikan dampak gitu ya, punya produk kita punya value, terus bermanfaat buat masyarakat atau bermanfaat juga buat konsumen kita. Nah, dari situ gengsi kita tuh akan terkikis gitu. Bahkan adanya rasa semangat gitu. Kan kalau jiwa entrepreneur tuh pasti ketika bukan hanya apalagi mendapatkan profit gitu. Boro-boro mendapatkan profit aja, kita baru mulai aja rasa senang sama menggebu-gebunya tuh udah ada kan ya. Iya, seperti itu sih. Nah, tadi kan Teteh sempat berbicara bahwa kalau kita tuh bersirkel terus mau merencanakan ini tapi selalu gak jadi gitu. Nah, itu gimana sih Teh cara kita tuh menggerakkan tim kita gitu ya untuk hayu kita jadiin gitu. Itu gimana sih cara awalnya gitu? Cuman hayu-hayu aja gitu ya, Teh? Cuma FOMO, bukan FOMO, apa sih namanya? Itu Kayak pokoknya. Gimana sih Teh caranya gitu? Kebetulan aku juga udah sering ya sama teman-teman tuh kayak gini, kayak di kosan aja ya, lagi gabut mungkin ya, terlintas yang satu, kita jualan dimsum yuk, ayo, gak jadi tuh sampai kapanpun gitu ya, bahkan sampai lulus pun sama teman yang itu gak pernah. Karena kalau saya melihat gitu ya, kita tuh belum berdiskusi secara secara personal gitu. Kata teman-teman tuh kadang mah iseng aja ya ngomong kayak gitu, ngajak untuk berwirausaha tuh kadang cuma terlintas aja, tapi tidak dibarengi dengan rasa semangat gitu di dalamnya. Nah, kalau dari aku sendiri sih, kenapa kita nggak jadi gitu sampai hanya wacana aja? Karena yang pertama itu diskusinya tidak berjalan secara personal, kemudian yang kedua ada keterbatasan lain gitu ya, seperti mungkin yang pertama tadi ada rasa gengsi ya kalau dari teman-teman, apalagi kalau misalnya jualannya katanya cuma jualan cilok doang, malu cen. Iya, nah mungkin itu ada rasa gengsi juga. Terus yang ketiga mungkin dari segi dana ya, pendanaan, ada hambatan juga dari situ. Nah, kalau dari aku sendiri sih, yang pertama ya cobalah dikomunikasikan, berdiskusi sama teman-teman gitu, untuk ibaratnya tuh kita berkomitmen gitu. Terus kita juga bikinlah tujuan kita apa gitu. Terus strategi kedepannya tuh bagaimana. Nah, kalau misalnya saya melihat gitu ya, dari pengalaman mengikuti lomba sampai jadi sebuah usaha, nah sebetulnya
usaha tuh gak apa-apa, nggak direncanain juga, tapi kita coba dari hal yang kecil. Misalnya bikin, kan kalau bisnis plan tuh kayak kotak-kotak aja ya, kayak strength-nya apa gitu, targetnya apa, cuma kayak gitu aja kita nulis aja di buku. Tapi kalau kita berdiskusi secara berbarengan, rasa semangat yang tadinya cuma 10%, kalau dibarengin kan bakalan menumpuk ya rasa semangatnya, akhirnya sampai kalau dalam baterai itu baterainya full gitu ya, full power. Nah akhirnya jadilah gitu usaha tersebut. Berarti emang harus ada kekompakan juga ya, dan gak sekedar apa ya, wacana doang. Tadi kan disinggung Teteh ikut lomba gitu ya. Mau tahu dong ikut lomba apa aja gitu Teh? Sebetulnya kalau buat lomba ya, kalau di awal tuh aku tuh nggak terlalu aktif di bisnis, lebih ke desain karena aku bisanya di situ. Nah kebetulan waktu di semester berapa ya, semester 3 sampai semester akhir, coba-coba ikut di ranah kampus dulu, di jurusan kan ngebuka apa ya, perlombaan. Nah kebetulan waktu di semester 2 kan saya tuh masuk HMJ ya, HMJ Dikni. Di situ sempat menjadi koordinator bisnis plan, lomba bisnis plan. Padahal kan hanya koordinator ya. Nah, pada semester 3 ada lomba lagi yang diadakan oleh HMJ Dikni. Tetapi kan bukan saya koordinatornya ya, saya udah naik tingkat gitu, jadi kakak tingkat lah gitu. Akhirnya coba iseng gitu sama temen ikut, dan alhamdulillahnya ya rezekinya itu kita lolos gitu, juara 2 gitu. Nah, ada kebanggaan kan ya, untuk saya pribadi atau sama teman-teman. Akhirnya setiap ada apa sih lomba gitu yang muncul di sosmed kita, kalau lagi scroll saling kirim, saling kirim, mau ikut gak, tiap kata mau ikut gak, itu mau jadi gak, beneran jadi gak, kayaknya ayo deh. Nah awalnya kan kalau temen aku ya kebetulan realistis dia tuh, kayak ini hadiahnya jutaan loh gitu, kalau menang lumayan dibagi 5 tuh sekian gitu ya, atau dapat ini dapat itu gitu. Kalau aku sendiri sebetulnya orangnya idealis gitu ya, lebih ke ya udah nanti juga dapat apa sih, dapat juara gitu ya. Selain optimis, dari situ juga aku berpikirnya prestasi lah ibaratnya, kayak gitu sih. Pada awalnya dari apa sih, dari nyoba-nyoba dulu lah di kampus, terus nyoba ke ikut event lomba di luar kampus, sampai akhirnya kemarin yang terakhir itu ikut dari pemerintah gitu sih. Pada saat lomba itu Teteh pernah ngerasa takut gagal gak sih? Takut gagal tentunya ada ya. Kadang gini, enggak selamanya aku juga lolos terus gitu ya, juara terus, enggak gitu. Kadang sama temen tuh gini, pernah kita ikut lomba di universitas ya, adalah ya. Ternyata di situ sebetulnya kita tuh nggak percaya ya kalau misalnya dicurangi gitu. Tapi ya sampai akhirnya peserta yang lain itu banyak yang apa sih komplain, dan ternyata ya itu kan kurang fair ya itunya, proses penilaian lombanya. Nah dari situ juga ada pembelajaran lah untuk mencari gitu ya perlombaan yang betul-betul gitu terpercaya, karena kan itu juga kita masukin data kita. Kadang kalau misalnya lombanya menggunakan apa sih, dapat hadiahnya yang bagus ya, yang banyak, itu menggunakan dosen pembimbing juga. Jadi kan khawatirnya gitu ya, data kita disalahgunakan, ataupun ide kan juga mahal ya. Nah ketika kita memberikan kepada apa ya, sebuah ya instansi yang kurang terpercaya, ya rugi juga gitu. Ya sih, emang rugi sih Teh, kita udah meluapkan ide kita terus dicurangi itu, gila sih. Tapi gimana Teh, setelah Teteh merasa kayak gitu, tadi kan Teteh udah mendapatkan pembelajaran, nah itu kedepannya Teteh gimana gitu? Maksudnya apa yang Teteh lakukan gitu? Nah, kalau misalnya sudah saya melihat gitu ya, merasakan kegagalan, kalau aku melihat kegagalan tuh bukan sebagai ya udahlah gagal aja gitu, udah pesimis nanti mah takutnya nggak dapat lagi, enggak. Tapi kalau aku ngelihat kegagalan tuh sebagai pembelajaran. Ibaratnya gini, kalau misalnya seseorang nggak pernah gagal, berarti dia tuh nggak pernah terjun ke hal yang menantang gitu. Berarti berada di zona nyaman terus. Berarti dalam artian dia tuh nggak berkembang kan ya. Nah dari situ ketika sebuah kegagalan saya dan teman-teman rasakan, kita coba lagi, ikut lagi. Yuk coba, gak apa-apa mungkin kemarin belum rezeki, kita coba ya daftar lagi di kampus lagi atau di luar gitu. Yang lebih oke gitu ya dari segi apa ya,
dari segi hadiah atau apapunnya gitu. Nah akhirnya dari situlah gitu ya. Yang pertama mungkin kita mengartikan lah sebuah kegagalan tuh bukan benar-benar gagal, tetapi mengartikan kegagalan itu sebuah pembelajaran. Masya Allah. Tuh, jadi dengerin ya Metaverse, jangan takut untuk gagal. Oke. Oke nih Teteh, aku tuh pengen tahu ya, kan di sini juga pernah ada bazar gitu. Boleh kasih tipsnya gitu, tips dan triknya biar barang kita tuh laku gitu dibeli oleh konsumen. Nah kalau misalnya bazarnya di kampus ya, kebetulan kan ranahnya masih di kampus ya, otomatis konsumennya juga mahasiswa gitu. Nah kita yang pertama tuh cari dulu produknya yang sesuai dengan pangsa pasar kita, yaitu kan mahasiswa. Apa sih yang disukai sama mahasiswa? Apakah makanan, dari segi makanan ataupun fashion gitu. Ya kalau misalnya kita udah menentukan produknya, nah baru kita melihat gitu. Ketika produk kita bagus, ya pasti konsumen juga akan datang gitu kepada kita. Nah yang kedua, ketika di bazar, ya untuk strategi pemasarannya, selain kita mengenalkan, bikin kan kita pegang HP juga ya, kita bikinlah di sosmed kita, baik di Instagram ataupun di WhatsApp, umumin nih kita mau ikut bazar gitu di hari A sama hari A, produknya ini, bikin pamflet ya yang menarik. Nah setelah kan teman-teman kita ya atau antar jurusan, oh tahu nih si A lagi buka bazar, mau lihat gitu, gak apa-apa, dia cuma lihat aja juga. Nanti kan dia bilang nih ke temen yang lain, si A bikin itu loh, bikin cilok tidak di bazar A gitu, lihat yuk. Ternyata temen yang lainnya kan karena ajakan itu pada membeli ya. Nah selain dari situ, kita juga di tempat tuh jangan berdiam diri, karena kan kalau misalnya kita dagang nih, jualan patung cuma gini, ada gak menarik, takut ya, ada yang ada takut gitu. Nah sebaiknya kita tuh kayak menyapa, silahkan bapak ibu, atau silahkan adik-adik nih, di sini kita jualannya dimsum, kayak bikin heboh aja. Bahkan kalau misalnya dibolehkan gitu ya menggunakan sound yang bisa ditenteng itu, nah itu bisa jadi nilai tambah juga. Kan dengar nih kita lagi jalan dari gedung D, itu apa sih yang berisik kita, ramai banget, iya menarik perhatian. Ini nih stand itu tuh yang paling berisik, lihat ternyata kan dibeli juga. Iya kayak gitu. Kadang kalau udah ke stand tapi kita nggak beli teh asa gak enak gitu ya. Iya kan, iya betul. Penting rame dulu aja. Kadang mah kita padahal mau lihat-lihat, malah beli gitu. Nah, apalagi ya Teh? Nah ini inovasi Teh, kan kadang kalau produk kita tuh udah bagus tapi ini mah udah banyak nih di pasaran, ya gak sih? Pernah ngerasain hal kayak gitu. Nah gimana sih Teh cara kita itu mendapatkan inovasi gitu tentang suatu produk atau apapun gitu? Nah kalau mendapatkan inovasi ya, tentunya kan inovasi itu muncul ketika ada suatu permasalahan ya. Nah baik di permasalahan itu di masyarakat ataupun di mana gitu. Nah ketika kita menemukan satu permasalahan di sekitar kita, coba kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah ketika kita sudah mendapatkan solusi dari permasalahan tersebut, kita bikinlah sebuah produk yang sebagai solusi dari kebutuhan tersebut. Nah dari situ muncul inovasi, yang disebut inovasi, kemudian yang dapat kita jual juga lah, inovasi yang dapat kita bentuk atau kita jual gitu. Jadi ibaratnya kalau kita mau mendapatkan inovasi itu kita analisis dulu masalah yang ada di sekitar kita gitu ya Teh ya. Gitu. Misalnya kayak gini aja deh, contoh kecilnya kan sekarang ada mahasiswa akhir yang lagi sibuk skripsian. Nah kita bikin nih joki nih, pasti si kakak itu buat bikin halaman ada yang kesusahan. Nah kita bukalah untuk halaman aja, kan nggak apa-apa ya. Iya lumayan kan, dari satu orang 10.000 aja kali berapa mahasiswa. Iya itu kan jadi solusi juga buat mereka. Iya. Terus ada ini yang mau sidang kan biasanya nenteng kayak papan bunganya, terus bawa skripsinya yang tebal-tebal, kan kita bisa tuh jadi ngebuka peluang usaha kayak Jasa nemenin sidang gitu ya. bisa jadi. Idenya bagus sih. Minjem otaknya boleh Teh. Oke mungkin ini terakhir ya Teh, boleh kasih kata-kata motivasi Kata-kata hari ini buat mahasiswa pendidikan matematika ataupun umum gitu yang lagi nonton video ini, bagi mereka yang ingin mulai bisnis tapi mereka tuh takut gagal gitu Teh, boleh kasih
inspirasi ataupun motivasi kalian? Iya. Mungkin kalau dari aku sendiri ya dari beberapa pembicaraan yang tadi ya semoga pembicaraan mengenai bisnis Tasik Krepko itu dapat menginspirasi gitu ya teman-teman mahasiswa ataupun baik di dalam ataupun di luar gitu ya. Nah selain itu juga kalau dari aku sendiri kalau mau memulai usaha ataupun bisnis coba kita lihat sekitar kita terlebih dahulu. Barangkali kita bisa memberikan solusi terhadap kebutuhan di sekitar kita. Nah, selain itu saya juga kalau misalnya udah banyak ya mahasiswa yang berwirausaha ya, kita tuh jangan malu gitu untuk berkarya, tetapi kita harus berani untuk berkarya, berani untuk berwirausaha. Apalagi kan kalau misalnya di Indonesia juga ya, boro-boro di Tasik gitu ya, di Indonesia juga banyak sekali gitu produk lokalnya. Nah, harapannya itu banyak mahasiswa di luar sana yang sama seperti kami gitu, membangun sebuah produk lokal, mengenalkan produk lokal yang lebih luas gitu. Oke, luar biasa banget ya obrolan kita hari ini, sangat-sangat Betul, penuh keren daging gitu ya, banget dimulai sih. dari cari pasar, terus Cari pengalaman. iya cari pengalaman dan juga memperkenalkan produk kita di media sosial itu bener-bener keren banget sih. Oke, terima kasih banyak ya buat Teteh. Iya, yang sama-sama. udah meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman serta sharing-sharing tips-tips tadi. Keren banget sih ya. Oke, Iya. Tapi maaf ya, mungkin aku mau minta maaf gitu. Barangkali ada salah kata. Oh. Terus maaf juga ini mungkin suaranya agak mindeng gitu ya, lagi mampet. Nggak apa-apa. Ya, saya juga ucapannya terima kasih buat Himaptika ya, Himaptika. ya yang memberikan kesempatan. Ya, sukses terus buat Teteh sama bisnisnya. Ya. Doain semoga kita juga Amin. bisa menyusul ya Nurul. Ya, Amin. Ya amin. Allah. Sukses ya buat kalian semua. Gitu. BTW Teh, ini dia lolos program klasik loh. Iya, 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 keren alhamdulillah. banget. Semoga bisa menyusul kayak Tetehnya ya, Nurul. amin ya Allah. Nah, angkatan berapa? 25. 25. Nah, bisa ikut lagi di P2MW-nya. Jadi dari klasik ya kita bikin bisnis yang lebih berkembang gitu. Betul. Semoga aja ya. Iya. Doain aja ya Teh. Oke. Dan buat kalian yang lagi di rumah Motfellas, terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir, dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya. Saya Nurul Fadila, Dan saya Lagiza. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.